Pernahkah kamu ingat saat semua orang bermain Angry Birds pada tahun 2011? Burung-burung pemarah ini ada di mana-mana. Gamenya dimainkan jutaan orang, bonekanya dijual laris manis, begitu juga dengan filmnya. Tapi sekarang nama Angry Birds nyaris tenggelam. Bahkan sebagian besar orang nggak tahu kalau gamenya pernah dihapus dari App Store. Bagaimana mungkin sebuah fenomena global seperti Angry Birds bisa jatuh begitu saja? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar dan siapa yang harus disalahkan? Ini adalah kisah jatuh bangunnya Angry Birds dari game mobile yang merajai dunia menjadi simbol kegagalan karena keserakahan. Meski dikenal sebagai salah satu game mobile paling ikonik, Angry Birds ternyata bukanlah konsep yang sepenuhnya orisinal. Beberapa bulan sebelum Angry Birds dirilis, sebuah game berjudul Crash the Castle sudah lebih dulu hadir di tahun 2009. Crash the Castle mengusung konsep sederhana, yaitu meluncurkan proyektil ke arah bangunan untuk menghancurkan musuh yang bersembunyi di dalamnya. Konsep inilah yang kemudian terlihat sangat mirip dengan apa yang dibawa Angry Birds beberapa bulan kemudian. Namun yang membuat Angry Birds langsung meledak bukan sekedar idenya. Rovio, pengembang di balik game ini, menambahkan sentuhan visual yang lebih hidup, karakter burung-burung unik dengan kemampuan berbeda, serta sistem skor yang mendorong pemain bersaing mendapatkan nilai tertinggi. Dalam waktu singkat, Angry Birds bukan hanya sekedar tiruan. Ia menjelma jadi pengalaman bermain yang jauh lebih menarik dan sangat adiktif. Begitu dirilis ke publik, Angry Birds langsung mencuri perhatian. Hanya butuh waktu beberapa bulan untuk menjadi aplikasi berbayar nomor 1 di lebih dari 60 negara. Dalam sekejap, burung-burung pemarah ini menjelma jadi raja di dunia game mobile. Kesuksesan ini dimanfaatkan sepenuhnya oleh Rovio. Mereka tak hanya berhenti di satu game saja, hadir berbagai versi baru seperti Angry Birds Season dengan tema-tema musiman, lalu ada Angry Birds Space yang membawa fisika gravitasi luar angkasa, hingga kolaborasi ikonik dengan franchise Star Wars. Tapi ekspansi mereka tak berhenti di dunia digital. Rovio menambah ke produk fisik, mulai dari boneka, kaos, tas, hingga mainan resmi yang terjual lebih dari 10 juta unit. Untuk menambah sumber pendapatan, mereka memperkenalkan fitur berbayar pertama bernama Mighty Eagle, item khusus yang memungkinkan pemain melompati level sulit hanya dengan membayar. Tahun 2011 menjadi catatan bersejarah bagi Rovio. Pendapatan perusahaan tembus 100 juta dolar. Jumlah karyawan mereka melonjak tajam dari hanya 28 orang menjadi 224 orang. Dan di tahun berikutnya, tepatnya pada Mei 2012, mereka mencetak sejarah. Angry Birds jadi game mobile pertama yang menembus angka 1 miliar download. Kesuksesan besar seringkali datang bersama tantangan baru. Meski Angry Birds terus merilis versi demi versi, ada satu masalah yang mulai muncul dan makin lama makin terasa. Gameplaynya nyaris tidak berubah. Setiap game tetap menggunakan konsep slingshot yang sama. Walau ada variasi latar dan karakter, inti permainannya tetap itu-itu saja. Para pemain mulai merasa jenuh, dan pasar pun mulai bergerak mencari hal baru. Tahun 2013, untuk pertama kalinya Angry Birds kehilangan posisi dominannya. Game utamanya turun ke peringkat 59 di App Store. Ini jadi sinyal peringatan bahwa tren besar ini mulai melemah. Untuk keluar dari kebuntuan, Rovio mencoba hal yang berbeda. Mereka merilis Angry Birds Go, sebuah game balapan mirip Mario Kart pada tahun 2013. Dan Angry Birds Epic, RPG ringan yang mengejutkan banyak orang pada 2014. Secara kualitas, game-game ini mendapat sambutan hangat. Tapi ada satu masalah besar. Pada tahun yang sama, tepatnya pada 2014, penjualan merchandise mengalami penurunan. Dan bagi Rovio, merchandise adalah sumber uang yang sangat penting. Setelah mencoba berbagai eksperimen yang tak membuahkan hasil maksimal, Rovio akhirnya memutuskan untuk kembali ke akar. Mereka merilis Angry Birds 2 pada Juli 2015. Harapannya jelas menghidupkan kembali kejayaan lama, tapi kenyataannya jauh dari ekspektasi. Alih-alih membawa penyegaran, Angry Birds 2 justru menuai kritik. Banyak pemain menilai game ini sebagai versi yang lebih lemah dari pendahulunya. Mulai dari level yang dibuat acak, lalu ada sistem energi yang membatasi permainan, dan yang paling disorot, microtransaction yang terlalu mendominasi. Pemain mulai mengeluh. Mereka merasa game ini lebih fokus memeras uang dibanding memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai permainan yang sengaja dibuat frustrasi agar pemain dipaksa membayar untuk bisa lanjut. Tapi ironisnya, strategi ini justru menghasilkan uang dalam jumlah besar. Angry Birds 2 mencetak rekor sebagai game dengan
pendapatan tertinggi dalam sejarah Rovio. Walaupun pendapatannya naik, tapi popularitasnya tetap merosot. Sayangnya, keuntungan dari satu game tidak cukup menyelamatkan perusahaan secara keseluruhan. Di tahun yang sama, Rovio melaporkan kerugian hampir 15 juta dolar. Tak lama kemudian, lebih dari 200 karyawan terpaksa diberhentikan. Di tengah kondisi yang goyah, Rovio memutuskan untuk bertaruh besar. Mereka diam-diam mengembangkan sebuah proyek ambisius, yaitu The Angry Birds Movie. Anggaran untuk menyelesaikan film ini tidak main-main, nilainya sangat fantastis, yaitu mencapai 73 juta dolar. Namun resiko besar itu justru membawa hasil yang mengejutkan. Ketika filmnya dirilis pada tahun 2016, respon publik sangat positif. Box office global mencatatkan pendapatan lebih dari 350 juta dolar, sebuah angka yang jauh melampaui ekspektasi. Kesuksesan ini memberikan suntikan semangat baru. Angry Birds kembali jadi pembicaraan. Game-game lamanya kembali di-download, merchandise mulai laku lagi, bahkan taman hiburan bertema Angry Birds mulai dibangun di beberapa negara. Tapi sayangnya momentum ini tidak bertahan lama. Meski filmnya sukses besar, kualitas game-game Angry Birds setelahnya justru makin menurun. Banyak game dari judul baru terasa sangat berbeda dan tanpa inovasi yang membuat para pemain lama merasa kecewa. Di tengah penurunan kualitas game, Rovio mengambil keputusan yang justru memperburuk hubungan dengan para penggemarnya. Tanpa penjelasan yang jelas, beberapa game klasik Angry Birds termasuk versi orisinal tiba-tiba menghilang dari App Store dan Play Store. Alasannya mereka mengklaim tidak bisa lagi memberikan pembaruan yang layak. Tapi bagi banyak pemain, ini terasa seperti bentuk pengkhianatan terhadap nostalgia masa kecil mereka. Ketika akhirnya Rovio merilis ulang game klasik tersebut dengan nama baru Red First Flight di iOS, game itu malah sulit ditemukan di App Store. Banyak yang menuduh ini adalah strategi licik agar pemain terpaksa beralih ke versi baru yang dipenuhi microtransaction. Meski sempat merilis ulang Angry Birds klasik pada 2022, itu tetap jadi satu-satunya rilis besar dalam beberapa tahun terakhir. Dan pada 2023, Rovio resmi dijual ke Sega, menandai berakhirnya satu era. Kini mereka tengah mengembangkan film Angry Birds ketiga, tapi antusiasme yang dulu begitu membara kini mulai redup. Banyak penggemar lama yang masih menyimpan rasa cinta pada franchise ini, namun juga menyimpan rasa kecewa yang sangat dalam. Jadi bagaimana dengan kalian? Apakah kalian punya cerita unik tentang game ini? Tulis cerita kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian tertarik dengan video seperti ini dan ingin tahu alasan mengejutkan mengapa Microsoft membuat Xbox, kalian bisa klik thumbnail yang muncul di layar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, dan sampai jumpa beberapa saat lagi.